Beruntunglah yang sanggup mengamalkan 10 zikir berikut ini, terlebih jika telah memasuki usia tua. Jika rajin membaca 10 zikir ini, maka balasannya adalah keselamatan dari kemiskinan dan kefakiran, dibukakan pintu-pintu kekayaan, diampunkan dosa sampai dosa 70 tahun, saat berada di alam kubur aman dari siksa kubur, hari kiamat diberikan wajah yang bercahaya, dibukakan pintu-pintu surga, haram masuk neraka dan tidak akan selamanya disiksa baik di alam kubur maupun di dalam neraka. Jika mendapatkan keselamatan dunia akhirat, maka hendaklah tidak mengabaikan 10 zikir ini. Simaklah hingga akhir video. Semoga Allah senantiasa menyayangi kita semua. Amin. Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, barang siapa yang suka berzikir kepada Allah, Allah akan menyayanginya. Allah akan mengingat hambanya yang rajin mengingat dan berzikir kepadanya. Tentunya tidak cukup mengingat dan berzikir saja, namun hendaklah mentaatinya dan menjalankan semua perintahnya serta menjauhi semua larangannya. Allah berfirman dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 152, "Fadhkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun." Maka ingatlah kepadaku, pasti aku akan mengingatmu, dan bersyukurlah kepadaku, dan jangan pernah mengingkariku. Nah, dalam rangka mentaati Allah, di samping menunaikan perintahnya yang wajib-wajib, mari memperbanyak membaca zikir-zikir yang telah ditunjukkan Rasulullah. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari 10 zikir pendek yang dianjurkan Rasulullah agar kita mengamalkannya, khususnya bagi yang telah memasuki usia tua. 10 zikir ini adalah amalan penghapus dosa 70 tahun, amalan selamat dari siksa kubur dan siksa neraka, dan amalan agar di akhir hayat kita mendapatkan husnul khotimah dan kelak masuk surga. Insya Allah kita akan mempelajari lebih lanjut 10 zikir pendek ini, maka mari ikuti video ini hingga selesai. Dan sebelum lanjut, jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama. Semoga Allah mengabulkan semua hajat kita. Amin. Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, berikut 10 bacaan zikir agung yang pahala dan balasan membacanya sangat amat dahsyat dan luar biasa. Bacaan zikir yang pertama, La ilaha illallah. Bacaan zikir ini adalah bacaan zikir yang utama, sebagaimana sabda Rasulullah, afdalul zikri la ilaha illallah wa afdalud du'a alhamdulillah. Kalimat zikir terbaik dan paling utama adalah kalimat tahlil la ilaha illallah, dan doa paling utama adalah kalimat tahmid alhamdulillah. Siapa yang suka membaca tahlil la ilaha illallah, dijamin Rasulullah kelak termasuk ahli surga, sebagaimana yang dikabarkan Rasulullah dalam hadis sebagai berikut, man qala
la ilaha illallahu khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Siapa saja yang membaca la ilaha illallah dengan ikhlas, tidak ingin dipuji manusia, serta bersih dari hal-hal yang dilarang, maka ia akan masuk surga. Bahkan bagi orang yang suka membaca tahlil la ilaha illallah ini, Allah akan haramkan neraka menyentuh tubuhnya. Sebagaimana sabda Rasulullah, fa innallaha harrama 'alan nari man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajh Allah. Sesungguhnya Allah mengharamkan neraka kepada orang yang mengucapkan la ilaha illallah yang niatnya semata-mata berharap ridha Allah. Bacaan zikir yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Orang yang istiqamah membaca tahlil ini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kelak mendapatkan kemuliaan pada hari kiamat. Dia akan datang dalam keadaan wajah yang bercahaya dan bersinar. Rasulullah pernah bersabda, "Mangqala kulla yaumin la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah mi'ata marrah." Barang siapa yang istiqamah setiap hari membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali, ja'a yaumal qiyamati wa wajhuhu kal qamari lailatal badri, maka kelak dia akan datang pada hari kiamat dan wajahnya akan bercahaya seperti rembulan di malam purnama. Bacaan zikir yang ketiga, tahlil Nabi Yunus. Tahlil Nabi Yunus adalah sebagai berikut. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim. Nah, di antara keagungan tahlilnya Nabi Yunus ini adalah akan memudahkan hajat dan doa-doa kita dikabulkan Allah. Rasulullah pernah bersabda, da'watu dhinnuni idza'a wa huwa fi batnil huti. Doa Nabi Yunus ketika berada di dalam perut ikan nun adalah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Fa innahu lam yad'u biha rajulun muslimun fi syai'in qattu illa istajaballahu lah. Siapa saja yang membaca doanya Nabi Yunus ini di dalam doa-doanya, maka Allah akan mengabulkannya. Bacaan zikir yang keempat, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah. Rasulullah pernah bersabda, man qala ba'dal maghribi awis subhi la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah ila akhirihi asyra marratin. Barang siapa setelah selesai salat maghrib atau setelah selesai salat subuh membaca zikir ini, la ilaha illallahu wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Membacanya sebanyak 10 kali. Ba'athallahu lahu maslahatan yahrusunahu hatta yusbiha, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga pagi hari. Wa min hini yusbihu hatta yumsiya nahwahu, demikian pula jika dibaca setelah sholat subuh, maka Allah akan mengirimkan pasukan malaikat yang akan menjaganya hingga sore hari. Bacaan zikir yang kelima, la ilaha illallahu al-malikul haqqul mubin.
Di dalam kitab Hilyatul Auliya, Imam Abu Nuaim menyebutkan bahwa diriwayatkan Imam Malik bin Anas dari Ja'far bin Muhammad, dari ayahnya, dari kakeknya, dari Sayyidina Ali, beliau berkata, aku pernah mendengar Rasulullah bersabda, maqala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubinu fi kulli yaumin mi'ata marrah. Barang siapa yang membaca kalimat tahlil ini, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dalam satu hari sebanyak 100 kali, kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri, maka baginya jaminan aman dari kemiskinan, selamat dari dahsyatnya siksa kubur, wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah, dibukakan baginya pintu-pintu kekayaan dan terbuka baginya pintu-pintu surga. Bacaan zikir yang keenam, istighfar 70 kali setiap hari. Di dalam hadis riwayat Imam Abu Nuaim disebutkan bahwa Rasulullah pernah bersabda, istaghfirillaha fil yaumi qabla an taghiba syamsu sab'ina marrah yughfaru laka dzambu sab'ina ama. Minta ampunlah kepada Allah, beristighfarlah dalam satu hari sebanyak 70 kali sebelum terbenam matahari, maka diampuni dosamu selama 70 tahun. Kita bisa mengamalkan istighfar 70 kali di waktu asar ini dengan redaksi istighfar pendek seperti astaghfirullahaladzim, kita baca 70 kali setiap hari habis asar, diiringi kesungguhan hati mohon ampun kepada Allah, maka dosa-dosa kita selama 70 tahun insya Allah akan bersih, diampuni Allah subhanahu wa ta'ala. Bacaan zikir yang ketujuh, tasbih subhanallahi wa bihamdi. Siapa saja yang ingin dosa-dosanya bersih diampuni Allah, maka hendaklah membacanya setiap hari sebanyak 100 kali. Imam Bukhari dan Imam Muslim meriwayatkan dari Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah pernah bersabda, man qala subhanallahi wa bihamdi fil yaumi mi'ata marrah khuttat khotoyahu wa in kanat mithla zabatil bahri. Siapa saja yang membaca subhanallahi wa bihamdi sebanyak 100 kali dalam sehari, maka akan dihapuskan dosa dan kesalahannya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan. Bacaan zikir yang ke-8, istighfar setiap habis sholat. Disebutkan di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Sunni yang beliau sebutkan di dalam kitab Amalul Yaumal Lailah, bersumber dari Sayyidina Mu'az, beliau berkata bahwa pernah mendengar Rasulullah bersabda, man qala ba'dal fajri 3 marrat wa ba'dal ashri 3 marrat. Barang siapa yang membaca sebanyak 3 kali setelah sholat subuh dan sholat asar, membaca astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih, kuffirat anhu dzunubuhu wa in kanat mithla zabatil bahri, maka dihapuskan dosa-dosanya meskipun banyaknya sebanyak buih di lautan. Bacaan zikir yang ke-9, istighfar sebelum tidur. Imam Tirmidzi meriwayatkan sebuah hadis yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Dari baginda Nabi, beliau bersabda, man qala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 marrat. Barang siapa yang membaca istighfar berikut ini saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, membacanya sebanyak 3 kali, astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal
hayyal qayyuma wa atubu ilaih. Ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya banyaknya sebanyak buih di lautan, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya banyaknya sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Adapun bacaan zikir yang ke-10 dan ini yang paling hebat, yaitu Sayyidul Istighfar. Di dalam hadis riwayat Imam Bukhari yang berasal dari Sayyidina Shaddad bin Aus, Rasulullah pernah bersabda, wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah. Siapa saja yang membaca Sayyidul Istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak dia tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha wa huwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa yang membacanya dengan yakin pada suatu malam lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia kelak tercatat sebagai ahli surga. Mari kita baca bersama-sama 10 zikir ini. Zikir yang pertama tahlil la ilaha illallah minimal 1 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Zikir yang kedua, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sebanyak 100 kali. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Zikir yang ketiga tahlilnya Nabi Yunus, kita baca minimal sebanyak 3 kali. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Zikir yang keempat, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dibaca sebanyak 10 kali habis sholat maghrib dan sholat subuh. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Zikir yang kelima, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin, la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Zikir yang keenam, istighfar 70 kali setiap hari. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Zikir yang ketujuh, tasbih subhanallahi wa bihamdih, dibaca sebanyak 100 kali setiap hari. Subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih, subhanallahi wa bihamdih. Zikir yang ke-8, istighfar setelah sholat sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Zikir yang ke-9, istighfar sebelum tidur, dibaca sebanyak 3 kali. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih.
Dan zikir yang ke-10, dan ini yang paling hebat dan paling terbaik, yaitu Sayyidul Istighfar, dibaca minimal 2 kali setiap hari. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Demikianlah 10 amalan zikir yang agung, yang balasan membacanya amat luar biasa, sangat baik diamalkan oleh kita semua, khususnya yang telah memasuki usia tua. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin, Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.